Fajar baru saja merekah di ufuk timur, azan subuh bergema dari masjid kecil di ujung kampung. Arif, seorang pemuda berusia 24 tahun duduk termenung di teras rumah. Matanya sembab, karena semalam ia kembali gagal mengendalikan dirinya dari godaan dunia. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Arif merasa hidupnya kosong. Ia masih salat, masih mengaji, tapi hatinya sering kalah oleh hawa nafsu. Ia larut dalam pergaulan yang tak mendekatkan dirinya pada Allah. Namun pagi itu, ibunya, seorang wanita tegar yang selalu menutup aurat dengan sempurna, menghampirinya. "Arif, nak," ucap ibunya lembut, "hidup ini singkat. Dunia hanya tempat singgah. Jangan kau tukar surga dengan kenikmatan sesaat." Hari itu, selepas salat Asyar, Arif memberanikan diri datang ke masjid. Ia ingin menenangkan diri, meski hatinya masih kacau. Di serambi masjid, ia bertemu dengan seorang ustaz muda bernama Ustaz Hasan. Wajah ustaz itu teduh, penuh wibawa. "Ada yang bisa saya bantu, nak Arif?" tanya Ustaz Hasan dengan senyum hangat. Arif menunduk. "Ustaz, saya merasa jauh sekali dari Allah. Saya salat, tapi hati saya kosong. Saya sering jatuh dalam dosa. Apa Allah masih mau menerima saya?" Ustaz Hasan menepuk pundaknya. "Nak, selama engkau masih bernapas, pintu taubat Allah selalu terbuka. Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seorang yang kehilangan untanya lalu menemukannya kembali di padang pasir." Beberapa hari kemudian, Arif mulai rajin datang ke masjid, belajar Al-Quran, dan memperbaiki salatnya. Namun, godaan tidak berhenti datang. Teman-teman lamanya mengajak kembali ke jalan lama, hiburan malam, kesenangan sesaat, dan dunia yang melalaikan. Arif bimbang, ia hampir tergoda, hingga ia teringat wajah ibunya yang selalu mendoakannya di sepertiga malam terakhir. Ia juga ingat ucapan Ustaz Hasan, kebaikan itu butuh perjuangan, dan syaitan tidak akan tinggal diam. Malam itu, Arif memilih tetap di rumah. Ia membuka mushaf dan membaca Al-Quran. Air matanya jatuh ketika membaca ayat, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Suatu malam, ibunya jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun bibirnya terus berzikir. Arif panik, membawa ibunya ke rumah sakit dengan terburu-buru. Di ruang perawatan, ibunya menggenggam tangan Arif. "Arif, jika nanti ibu tak ada, teruslah dekat dengan Allah. Jangan pernah lepaskan Al-Quran." Jadilah pemuda yang menjaga ibunya lewat doa. Arif tak kuasa menahan tangis. Ia sadar, doa ibunya lah yang selama ini menjaga dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik bagi Arif. Ia semakin rajin membantu di masjid, mengajar anak-anak mengaji, dan menemani ibunya yang sakit. Perlahan, ketenangan itu hadir. Suatu sore, Ustaz Hasan memanggilnya. "Arif, aku lihat perubahanmu. Ingat, jalan menuju Allah itu panjang dan penuh ujian. Jangan berhenti. Jika engkau lelah, berhentilah sejenak untuk berdoa, tapi jangan pernah berpaling." Beberapa bulan kemudian, ibunya wafat dengan tenang, meninggalkan senyum di wajahnya. Arif berjanji di hadapan Allah, ia akan menjadi anak saleh yang terus mendoakan ibunya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Arif berdiri di teras rumah. Tangannya terangkat, matanya basah. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu. Terimalah amal ibadahnya, dan jadikan aku anak yang terus menjaga doanya." Dalam keheningan malam, Arif merasa cahaya iman menyinari hatinya. Untuk pertama kali, ia benar-benar merasakan manisnya iman, dan ia tahu, inilah jalan yang seharusnya ia tempuh sejak dulu.